Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah pinaringan katentreman kabagaswarasan saha kaluwijengan sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kami akan meneruskan apa yang tertulis di dalam budir-budir budaya Jawa yang kemarin bagaimana kita bisa melihat atau menampakkan titah halus itu dengan cara semedi. Kemarin saya perbedaan meditasi dan semedi. Dan sekarang saya menerangkan tata cara semedi. Itu paling tidak kita harus melihat dan memahami video-video yang lalu, karena ini berhubungan dengan ketauhidan, dengan ketuhanan. Semedi ini hubungannya dengan ketuhanan. Jadi tidak berhubungan dengan adanya keterikatan duniawi. Jadi langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tata cara untuk semedi seperti hampir duduknya atau berbaring terserah seperti meditasi. Jadi pikiran, angen-angen, jiwa disatukan, tapi tidak difokuskan kepada duniawi. Kita fokuskan kepada Sang Maha Pencipta. Tidak meminta apa-apa. Tidak punya gegayuhan orang Jawa seperti itu. Hanya kepada tujuan satu, yaitu Zat Kang Maha Kuwasa. Ada yang duduk bersila juga ada yang duduk bersila tapi kaki yang satu ditumpangkan pada kaki yang kiri juga bisa. Pokoknya santai supaya kita bisa nyaman dan bisa fokus. Kalau tidak bisa duduk bersila ya dengan duduk pakai kursi yang seperti saya uraikan kemarin, dengan tidur telentang seperti yang kemarin karena orangnya sakit, bisa tidur telentang, tangannya lurus, sejajarkan dengan tubuh kita, bisa. Yang baku, angen-angen pikiran dan jiwa kita disatukan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta sesuatu. Yang bisa duduk tetap seperti orang meditasi, tegak, dengan sendakep seperti ini juga bisa. Ini dikempit, ini dilihatkan sini juga bisa. Di sini. Tapi ini tidak menahan napas. Tidak ada tahan napas. Jadi napasnya itu supaya teratur dengan sendirinya, teratur alami seperti kita bernapas. Jadi tidak ada tahan napas. Tujuan kita hanya rogo sukmo. Itu namanya orang Jawa ngatani rogo sukmo. Rogo itu ya badan wajah ini, jasmani. Sukmo itu hilang. Jadi kita itu belajar menghilangkan raga ini, alat dan mesinnya.
menghilangkan itu, berusaha menghilangkan itu. Karena apa? Karena di dimensi lain itu yang ada hanya badan halus sama sang halus. Kemarin sudah saya uraikan. Kalau kita ingin keniatan kita untuk melihat seperti itu, kita juga harus menghilangkan badan wadak kita. Supaya nanti yang ada badan halus dan sang halus bisa masuk ke dimensi yang kita harapkan. Dan kita bisa melihat caranya seperti itu. Tapi itu semua perlu latihan. Semua perlu latihan, semua itu perlu sinau, perlu laku. Ilmu itu kalau kane kanthi laku orang Jawa seperti itu. Jadi tidak ilmunya saja, tapi harus dilakoni, seperti itu. Orang Jawa seperti itu. Waktu kita melakukan samadhi, poncondriyo, orang Jawa mengatakan poncondriyo, itu panca indera ini semua, kemarin sudah saya uraikan juga panca indera itu apa. Itu adalah alatnya badan wadak dan mesinnya namanya astendriyo. Mesinnya poncondriyo itu astendriyo. Supama sekilas saja. Kuping alate, mesinnya pangrungu, itu saja. Hidung alatnya untuk penciuman, pangambu, dan seterusnya. Lalu sewaktu kita melakukan semedi, kita harus meleremkan atau ngeleremne panca indera kita dengan mesinnya. Jadi namanya rogo sukmo, menghilangkan raga ini. Berusaha menghilangkan jasmani kita ini. Terus selagi kita akan lerem orang Jawa mengatakan lerem, sudah lerem, panca indera adalah mesinnya itu lerem, itu kita ada gangguan lap seperti itu, kadang-kadang seperti bayangan-bayangan seperti itu. Kita tidak usah takut. Terus kadang-kadang ada suara, ya tergantung dari pengalaman kita pribadi masing-masing. Jadi setiap orang itu pengalamannya gangguan berbeda-beda. Terkadang ada darah itu seperti mengalir dari bawah ke atas, terus akhirnya memutar dari atas ke bawah, seperti mengalir dan seperti ditusuk-tusuk jarum seperti itu. Itu yang jelas poncondriyo adalah mesinnya namanya astendriyo itu belum lerem atau belum hilang sama sekali. Itu masih godaan. Kita jangan takut, tetap melakukan itu. Kita mengalir saja, biarkan. Jangan kita mikirnya bukan-bukan, jadi kita mengalir saja. Terus kadang-kadang badan kita itu seperti terputus. Bayangan badan seperti terputus. Seseorang pasti takut, wah mati nih saya bakal meninggal. Nah, itu godaan benarnya. Akhirnya badar, tidak bisa masuk ke dunia dimensi lain. Kita ulang lagi, biasanya mengulang lagi sampai 10 kali, kadang-kadang belum bisa seperti itu, sampai 100 kali, kadang-kadang juga belum seperti itu. Tapi kita tetap berlatih dengan santai saja, tidak usah kesusu, cari waktu yang senggang dan nyaman itu aja. Karena kita kan sudah tidak meminta sesuatu kan, tidak harus begini dan harus begitu kan tidak. Terus kita mengulang lagi, ndak nemoni lelakon seperti tadi.
melakukan hal seperti itu lagi. Kita tenang, terus kita masuk, katakan sudah masuk, misalkan seperti orang berjalan itu sudah ngancik ning alam gaib, alam dimensi lain, sudah ngancik di situ masuk, di situ akan terlihat jelas makhluk halus itu. Ini kadang-kadang ya berupa orang cantik, atau orang tampan, atau berupa seorang pendeta atau begawan torsi, atau berupa seorang kiai. Nah, itu sebenarnya hanya godaan. Tergantung pikiran kita nanti bagaimana. Yang jelas tujuan kita tadi kan ingin bertemu dengan kita halus. Nah, itu kan sudah diperlihatkan, berarti kita semakin yakin bahwa cita halus itu ada, kan itu saja fungsinya tadi, ingin melihat cita halus. Tapi tujuan kita yang sebenarnya kan kalau kita sudah mempelajari dari video-video kemarin kan bukan itu. Kita hanya bisa membuktikan saja, oh begini berarti ada. Seseorang yang melakukan samadhi untuk tujuan satu pada zat yang maha kuasa, awas eling. Wong tumuju marang pangeran kan begitu kan. Itu otomatis sudah melewati hal-hal seperti itu. Otomatis sudah melewati hal-hal seperti itu. Kita tidak usah tergiur masalah itu sebenarnya kan gitu. Tidak usah tergiur, terus katrem di situ, gumun, itu tidak usah. Karena apa? Di situ tuh banyak ilmu, di situ juga apa yang dicocokkan sama hati kita, kelihatan apa di situ ada, disediakan. Disediakan di situ. Di alam itu disediakan ilmu dan aji joyo kawijayan. Kalau Anda katram di situ, ya itu namanya begalan, itu menurut pendapat saya. Tapi terserah Anda kembali pada pribadi masing-masing. Tapi ada sanksinya. Seseorang yang katram di situ, ada sanksinya. Ada sanksinya nanti di kemudian hari. Itu pasti itu. Tidak bisa disela, itu pasti. Karena apa? Di dalam Al-Quran sendiri juga tertulis, ingsun ora mriksani sira kumpul kelawan brahalonira kang bisa anulungi sira kang sira anggap bener iku. Itu jelas bahwa Anda tergiur di situ, berarti sama dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Video kemarin sudah saya terangkan. Sedikit saya terangkan, ini saya perjelas lagi. Jadi kita harus berjalan terus, jangan sampai berhenti di situ. Ya ini cukup sekian dulu. Besok video yang akan datang saya perjelas lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tanya-tanya bisa di kolom komentar, kritik juga bisa di kolom komentar. Atau datang ke rumah, monggo, terbuka, gratis. Iya, gratis, tanya-tanya apa, gratis. Yang berhubungan dengan spiritual dan kesehatan. Monggo pinarak teng dalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.